Panda. Mak enggak, aku mau pajak sama Matalia. Mak enggak mau ini, enggak mau apa? Enggak mau ngetek presiden, Kaseto gitu-gitu. Gue nggak mau ngetek itu, gue ngetek Allah aja. Maka bersyukur sama dia udah mendengar segala doa-doa kita yang ternyata. Itu baru kita yang ternyata. Tadi aku komen loh kok. Tadi aku komen loh di Instagramnya loh, pakai Instagram aku loh. Aku komen di Instagramnya Bapak Idris, tapi di delete langsung fotonya. Takut deh. Nah, ngomong kan dia kemarin itu udah janji sama gue gak akan cerita lagi kak, baik-baik aja, ya udah. Karena gak ada kayak juga kak. Oh iya kak, gue menjadi baik. Sasa aja sih kalau kita butuh teman ya di dunia kan. Iya benar, jangan cuman kayak gitu-gitu doang. Jangan kayak ambil simpati, seakan-akan malah dia, seakan-akan orang yang baik tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kekerasan gitu, melakukan hukum sama dia. Dia tidak melakukan, jadi aneh kan? Iyalah, apa namanya? Jadi korban. Masa sekarang seakan-akan itu Bapak Idris kayak lupa dulu emaknya itu ngata-ngatain kita semua kayak gimana. Aduh, Bapak Idris, kamu tuh lupa ya akan mama kamu menghina aku, menghina Natalia. Iyalah. Iya parah. Suara gue putus-putus ya. Dia mau buat ancaman apapun terserah. Hukum di Indonesia ini terbuka buat masyarakat Indonesia untuk melaporkan apapun itu bentuknya, tetapi harus dengan jelas. Jangan ngancam-ngancam orang. Suruh aja malu introspeksi diri sama malunya juga gitu loh. Masa sih putus-putus? Ya bebas mungkin ada penangguhan hukum ya, tapi itu tidak stop. Ya kita lihat aja bebas enggaknya gitu loh. Kan katanya. Hal ini suka terlalu katanya. Orang melihat faktanya. Kita nggak senang, cuma kita bersyukur. Sejauh harapan kita ini, kita sudah mencapai di titik untuk dimana bisa kita menjatuhkan kesombongannya dengan memasukkan dia ke dengan ke hotel yang beralasan Ubin. Itu kita udah satu kemenangan. Terserah nanti kedepannya mau seperti apa, mau dia bebas kayak mau apa kayak, yang penting sudah kita lihatkan kepada semua orang bahwa hukum di Indonesia itu adil seadil-adilnya, tidak memandang satu sosial dan backingan siapapun gitu. Ketika dia salah, dia berhak mendapatkan hukuman. Itu yang sebenarnya kita pengen tunjukkan ke semua orang gitu. Nah, makanya kita kawal nih Kejaksaan RI. Ketika misalnya ini sudah tuntutannya sudah berat seperti ini, ketika dia bebas berarti kan ada yang aneh gitu. Nah, kalau dia mau lapor ulang, silakan lapor ulang. Nggak ada larangan kan? Yang dirugikan siapa? Gue? Enggak. Malah dia sendiri nanti. Ketika tuduhan itu tidak benar lagi, double case lagi. Banyak yang terbawa lagi. Nah, di sini juga lu lihat siapa teman lo.
Keluarkanlah jurus sanksinya, Beb. Biasanya kan keluarkan jurus sanksinya sama si Kutkut. Sekarang gini, kalau benar terbukti dalamnya CNM, kenapa dulu nggak bisa diproses, mau apapun itu aja intinya. Berarti kalian mencederai kerja aparatur dong, kayak menganggap mereka bekerja tidak benar gitu. Nah, itu juga akan bermasalah nanti sama kalian. Hati-hati. Makanya buat lo, adikku sayang, gue nggak bilang deh lu si om apa lagi, adikku sayang, kalau mau ikut campur pelajari dulu soal hukum di Indonesia, terus itu pelajarin dulu kebenaran kasusnya. Jangan katanya buktinya semua di Indonesia ini bisa dipalsukan. Jadi harus hati-hati. Sekarang gini, kalian mau menang terus, ketika kami kalahkan kalian nggak mau terima, masih banyak aja yang kalian cari kesalahan kita gitu loh. Ya udah, terima kekalahan aja, belajar dari kekalahan itu untuk menjadi lebih baik lagi, kan enough. Close case gitu loh, case close gitu. Udah, kita case close gitu, lupakan semuanya. Jangan merasa mau menang doang, ketika kalah lu nggak terima. Gimana sih, Piki? Kemarin kita take down itu segala macam itu, kita mau diam biar lu sempat benar-benar sampai dipanggil beneran. Nantangin, kok dihapus, kok ini, kok itu. Nah sekarang lu udah di dalam sana, mau ngomong apa lagi? Jangan ingin jadi pemenang terus gitu loh. Sekali-sekali jadilah orang yang bisa untuk orang yang kalah, tapi suatu saat kamu bisa memperbaiki hidupmu untuk dari setiap kesalahanmu gitu loh. Jangan seakan-akan lu mau menang terus, mau the best terus, mau terkuat terus, mau terpandang terus, mau terkaya terus. Nggak boleh begitu sayang. Hidup itu kayak roda roller coaster gitu, sebentar di bawah, sebentar di atas, sebentar di tengah, sebentar di bawah lagi. Nah sekarang itu kamu lagi dikasih Tuhan cobaan, kamu lagi di bawah. Ya udah, terima apa adanya dulu gitu loh. Katanya lu kaya segala macam, banyak kremesnya. Ya udah, tunjukin lah sekarang gigimu. Jangan lupa kipas-kipasnya di dalam. Semua orang diludahin netizen, semua orang dikata-katain. Orang sebenarnya memaafkan, kayak Dokter Oki, kayak Kak Citra Sani, kayak Teyani, Teyesi, banyak lagi orang-orang yang tersakiti yang gak sebut segala macam. Mereka itu memaafkan tapi hatinya sudah terluka, dan mereka itu tidak melupakan. Kenapa mereka tidak ingin kayak melayanin lo? Karena mereka berjiwa besar gitu loh. Kalau kucing I don't care ya, karena aku nggak peduli sama itu anak. Tapi kalau misalnya si adikku sayang itu masih pengen dibuka-buka segala macam itu, si Kutkut bisa kesangkut karena akan dipanggil semuanya kan. I know lah, you know juga lah kan Om, apa yang terjadi sama Kutkut pada saat itu. Karena duit gue dipakai untuk menutup itu di Bandung dulu. Masih ingat kan? Duit Cece. Kalau diambil track recordnya ada dari bank gue. Gue pinjamin. Tapi meminjaminya bukan untuk melakukan kejahatan itu ya. Meminjami untuk pembayaran yang ada acara di Bandung itu gitu. Biar tidak terlihat yang keluar dari bank kamu itu, duit segitu itu untuk kemana. Padahal duit yang keluar duit dari kamu itu, dari bank itu untuk sesuatu, dan kucing melakukan itu. Hati-hati.
Aku terlihat bodoh, tapi aku nggak bodoh. Nah, kalau arisan itu, jadi si Cici ini merasa dirugikan, merasa kayak namanya dijelek-jelekin, merasa kayak pembunuhan karakter. Nah, maka dari itu dia nggak terima, dia melaporkan balik orang-orang yang sudah ngefitnah dia, ngejelek-jelekin dia, dan pembunuhan karakter itu, dan sudah pelapornya diterima oleh Polda. Nah, ini juga akan bertimpang tindih kasusnya, gitu. Jadi siap-siap aja. Aku nggak akan spill siapa nama Cici itu, tapi dia DM aku, kan tapi aku izin dulu. Boleh nggak nanti aku buka sedikit soal case kamu? Boleh dong, katanya, karena aku sudah melakukan pelaporan. Gitu. Kalau soal dia di sel cewek atau cowok, mungkin untuk nggak tahu juga ya konteksnya. Kalau di Indonesia itu akan berpatokan sama ID card kita. Kalau kita udah menjadi perempuan, ya dia di sel perempuan tentunya. Kalau masih lelaki, tentunya dia akan di lelaki. Udah dihapus story-nya kan, baik, dia pintar, smart, berarti dia nggak ikut perang. Ya udah, support di dunia nyata aja, kayak kamu jengukin dia, kasih dia semangat, siapkan pengacara, bla 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 semacam gitu. Kalau kamu menjadi orang yang benar-benar menempatin janjimu, nggak usah kamu yang kayak mau cari simpati bahwa kamu akan membela dia segala macam. Kamu sadari dulu semua ini terjadi karena mulut busukmu juga menjadi kompor. Aku nyuruh anak aku diam itu untuk gak nyentuh kamu karena kamu berjanji untuk tidak ikut-ikutan. Sekarang aku suruh serang dia sampai habis. Bila perlu kulitin, udah sampai kulit tulangin. Karena kita nggak mau lagi tersakiti dan kita nggak mau terkalahkan lagi. Sekali-sekali kita harus jadi pemenang. Walaupun nanti ujung-ujungnya kita jadi kalah juga nggak apa-apa. Yang penting kita sudah pernah menjadi pemenang. Karena kita hidup ini adalah ketika kita nggak salah maju. Tapi kalau ketika kita salah, ya udah, kita harus berjiwa besar, minta maaf. Aku juga kalau sebelum dulu orang itu terjadi, aku bilang, ada nggak yang perlu kita perbaiki, Eda? Ada nggak begini-gini? Tapi dia menyerang, dan menyerang terus sampai aku udah diam. Sampai saat ini pun aku masih diserang. Stasia lagi live nggak peduli, Stasia lagi live nggak penting juga bagi hidup gue dia. Nah, intinya adalah dari semua kasus ini kita belajar, apapun yang kita keluarkan dari mulut kita harus siap dengan resikonya. Dan ketika lo menantang-nantang aparat negara, mempertanyakan kebijakan hukum yang ada di negara kita ini, lo harus menguasai dulu pembelajaran tentang hukum. Jadi jangan asal spill, tek, tapi lo nggak ngerti gitu. Kalau gue dulu pernah basic di LBHM, Lembaga Bantuan Masyarakat Hukum. Ketika saya bersaksi, saya harus tahu dulu apakah nanti saya bisa diseret untuk ke dalam kasus pidana. Tapi saya harus tahu juga apa yang harus saya sampaikan dan apa yang tidak perlu saya sampaikan. Jadi lo mau menyeret siapapun silakan. Kalau gue mah terseret biasa aja kali. Yang penting gue puas.